Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan dars kita masih pada kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan. Dan kita sampai pada bab yang ke-9 sebagaimana minggu lalu telah kita baca sebagiannya dengan judul Fi Taharatil Qalbi min adranihi wa anjasihi. Sucinya hati dari kotoran-kotoran dan apa yang menajisinya. Dan di pertemuan sebelumnya ya mimba bil murajaah sudah kita baca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, berdiri dan berilah peringatan, dan Rabbmu maka agungkanlah, dan juga pakaianmu bersihkanlah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita berikan beberapa penafsiran dari para ulama apa itu wathiyabaka fatahhir. Maksudnya apa aja? Yang masih ingat? Yang pertama, jiwamu bersihkanlah ya. Karena orang Arab itu menganggap jiwa membahasakannya dengan pakaian, sebagaimana seorang Arab berkata dalam syairnya, sakaktu biromhil asom thiyabahu, ya aku tombak dirinya dengan tombak yang tuli, pakaiannya gitu. Maksudnya yang ditombak adalah orangnya, bukan sekedar pakaiannya. Yang kedua apa? Yang pertama jiwa, yang kedua akhlaknya baguskanlah. Taib. Karena yang merupakan akhlak, tingkah laku dan yang semisalnya merupakan pakaian bagi seseorang. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya sebelum pakaian apa? Pakaian yang keempat. Yang ketiga apa? Badan. Ngarang kan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sucikanlah istri-istrimu, anak-anak wanitamu, ya, keluargamu, sebagaimana ucapan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengatakan kepada Rasul, lanamna'annaka mimma tamna'u minhu uzurana. Sungguh aku akan menjagamu wahai Rasul sebagaimana kami menjaga kain-kain kami. Maksudnya adalah menjaga keluarga kami. Ya. Kemudian yang berikutnya maksudnya adalah yang disucikan adalah pakaiannya, yakni pendekkanlah. Karena sesungguhnya pakaian yang lebih jauh daripada tanah ya itu dia lebih jauh dari najis. Demikian pula itu juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memendekkan pakaian ya. Sunnahnya adalah separuh betis. Ya, cuma kalau misalnya memang nggak bisa ya diturunkan lagi. Kalau nggak bisa turunkan lagi kata Rasulullah SAW. Ya, cuma jangan sampai nempel ke mata kaki. Apa yang lebih dari mata kaki maka tempatnya di neraka. Karena sombong maupun karena tidak sombong. Karena ancamannya berbeda. Karena bukan sombong dan sengaja di situ maka ancamannya neraka. Tetapi ketika dia karena sombong maka ancamannya apa? Allah selain dia masuk neraka tentunya, dan Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat.
Kemudian kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullah, qultu, aku katakan, al ayatu ta'ummu hadza kulluhu wa tadullu alaihi bitariqi tanbihi wal luzum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semua penafsiran ya, semuanya benar. Ayatnya itu umum semuanya. Ya, semuanya itu ayat itu datang bersifat umum, pakaian ya. Wa tadullu alaihi bitariqi tanbihi wal luzum ya, menunjukkan kepada penafsiran-penafsiran tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung ya, secara langsung maupun tidak langsung. Illam tatanawal dzalika lafdhan fa innal ma'murun bihi in kana taharatul qalb fa taharatul thawb wat thayyib ya wa tib maksabuhu takmilu lidzalik ya. Di dalam ayat ini ya, walaupun tidak dia itu berubah secara lafaz, tapi menunjukkan secara keseluruhan. Sesungguhnya, karena sesungguhnya yang diperintahkan dalam ayat ini, walaupun ya, in kana taharatul qalb, walaupun mungkin perintahnya adalah mensucikan hati, maka kesucian pakaian dan apa yang dia kenakan ya, itu akan menyempurnakan hatinya. Fa innal khubtha malbisu yaksibul qalba hayati khabithah ya. Karena sesungguhnya pakaian yang kotor ya, atau karena sesungguhnya pakaian itu akan membuat hati itu buruk ketika pakaiannya kotor. Kama anal khubdal mat'am yaksibuhu kadzalik, yaksibuhu dzalik, sebagaimana makanan yang buruk itu juga akan mempengaruhi hatinya. Ya, orang yang biasa minum khamr, yang biasa makan makanan haram, maka itu akan berpengaruh kepada hatinya. Walidzalika harrama labbasal juludan numuri was-sibai binahin Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik fi iddatil ahadits shahah ya. Maka dengan demikian diharamkan untuk memakai pakaian dari kulit harimau, binatang-binatang buas ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya di dalam banyak hadisnya yang sahih ya, karena kayak pakaian apa? Kulit buaya itu kan mahal gitu kan. Sepatu kulit buaya, kulit babi ya, itu tidak diperbolehkan sebagaimana Nabi yang melarang di banyak hadis yang sahihnya. La yu'aridulaha ya, di sini tidak bertentangan penafsiran-penafsiran di atas. Lamma taksibul qalb min hayati musyabihatu litilkal hayawanat fa innal mulabisatu dhahirah tasri ilal batin ya. Tidak bertentangan penafsiran-penafsiran tadi. Karena sesungguhnya ya, ketika seorang memakai pakaian-pakaian tadi, maka hatinya akan mengikutinya ya, akan menyerupai apa yang dia pakai. Seperti memakai pakaian harimau, memakai pakaian-pakaian dari kulit babi ya, itu hatinya akan mengikutinya. Karena sesungguhnya pakaian-pakaian zahir itu akan meresap kepada batinnya, tasri ilal batin ya, akan meresap kepada batinnya. Walidzalika harrama labbasal harir wadzahab ala dzukur. Demikian pula Allah mengharamkan ya untuk memakai pakaian sutra dan juga emas bagi laki-laki ya. Selain dia itu meresap kepada kepada jiwa seseorang, apa yang dia pakai itu memudaratkan fisiknya ya. Di emas itu ada kandungan apa ya, lupa, yang dia itu meresap ke tubuh gitu, yang tidak bisa dikeluarkan kecuali wanita pada masa haidnya gitu. Sedangkan kalau laki-laki dia akan menjadi racun dalam tubuhnya. Lamma yaktasibul qalb min hayatil lati takunu liman dzalika labbasahu min nisa'i wa alal fakhr wal khayala ya. Karena sesungguhnya apa yang dia pakai itu ya, itu akan menyesap kepada hati ya, dari kondisi-kondisi yang seharusnya itu dipakai oleh mereka para wanita yakni, dan juga orang-orang yang sombong ya, orang yang congkak, dikhawatirkan demikian.
Dan wal maksud di sini anna taharatal thaw wa kaunahu min maksabit tayyibi huwa min tamamit taharatil qalbi wa kamaliha. Sesungguhnya kebersihan pakaian dan kondisinya ya dari yang baik-baik itu merupakan kesempurnaan kebersihan hati dan sempurnanya dia. Fa in kana al ma'muru bihi dzalika fa huwa wasilatul maqsudatu li ghairiha. Ya, walaupun sesungguhnya yang diperintahkan di dalam ayat itu misalnya adalah benar-benar membersihkan pakaiannya, maka yang diinginkan padanya itu hanyalah wasilah ya, untuk mencapai tujuan yang selainnya. Yakni walaupun perintahnya adalah pakaiannya supaya bersih, tapi yang diharapkan darinya supaya hatinya mengikutinya. Gitu. Seorang pakai pakaian kayak gini gitu kan, mau masuk ke tempat-tempat maksiat malu gitu. Ya kan? Mau pakai pakaian itu pakai koko, pakai ini mau masuk ke tempat pelacuran dan yang semisalnya, dia malu gitu dengan pakaiannya. Gitu. Hah? Itu dulu. Ya, nggak tahu kalau orang-orang yang hatinya sudah mati, sudah nggak ada malunya, ya pakai pakaian yang seperti ini masuk ke tempat-tempat maksiat, gitu, ya nggak tahu, wallahu alam. Kecuali dia memang di situ ada misi di situ, ya bukan masuk ke tempat maksiatnya kemudian dia itu mengikuti kemaksiatan tersebut, enggak. Mungkin ada misi membubarkan di situ, ya nyuruh pindah, nyuruh bertobat, gitu. Ya. Bukan sekedar dakwah dan maksiatnya tetap jalan terus gitu. Ana pernah diminta ngisi kajian gitu, diminta ngisi kajian di sebuah rumah ya, yang lumayan rumahnya, punya anggota partai gitu kan. Ana datang, wih, itu jadi ruang tamunya tuh besar banget, ruang tamunya mungkin serumah Ana ini gitu. Dan di kursi belakangnya duduk. Di belakang itu lemari full khomer, gitu. Anak, waduh, gitu. Anak nggak mau ngisi di situ, pindah. Akhirnya dipindah ke aula depan, gitu. Ya. Nggak bisa kita ngisi di situ. Di situ ada pajangannya khomer dan misalnya. Ya. Nggak boleh gitu. Minal muhal, mustahil gitu. Orang itu bisa tersadarkan di situ. Apalagi cuma masuk ke diskotik, ngobrolnya ngobrol apa, katanya dakwah, ini juga nggak bisa gitu. Ya kan, kecuali bubarin, enggak berhenti ya, yang joget-joget berhenti, minum khamar berhenti, rokokan berhenti, ini semua berhenti gitu ya. Dengarkan gitu, saya mau beri kalian peringatan, nah itu nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau dengerin kajian khamarnya tetap sambil dengerin, ambil rokokan, waduh gitu ya, nggak bisa ya. Tadi sampai fal maksud li nafsihi aula ayakuna ma'muran bihi wa in kana ma'murun bihi taharatul qalb wa tazkiyatun nafs fala yatimu illa bidzalik fatabayyana dalalatul Qur'an ala hadza wa hadza ya. Walaupun yang diperintahkan adalah mensucikan pakaian, namun yang diinginkan padanya adalah kesucian hati ya. Demikian pula sebaliknya, kalaupun yang diperintahkan adalah kesucian hati, membersihkan hatinya, maka dengan sucinya pakaiannya itu menyempurnakannya. Ya, maka jelaslah di sini ya dalil-dalil dari Al-Qur'an, baik pendapat yang satunya maupun yang lainnya. Ya, makanya tadi 4 pendapat tadi benar semua. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayutahhira qulubahum. Mereka lah orang-orang yang memang Allah sengaja untuk tidak mensucikan hati-hati mereka. Ya, pakai kata sengaja di sini. Ya, lam yuridillahu ayutahhira qulubahum. Ulaika alladzina lam yuridillahu. Aqibu qauluhu, ya, sebagai akibat dari apa yang difirmankan Allah sebelumnya. Samma'una lil kadhibi, samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi. Allah berfirman di sini di ayat tadi, merekalah orang-orang yang sengaja untuk Allah tidak mensucikan hati mereka. Siapa mereka? Kata Allah di ayat sebelumnya, yakni orang-orang yang samma'una lil kadhibi, orang yang hobinya mendengar-dengar berita dusta,
Samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Hobinya mendengar berita dari orang-orang yang tidak hadir di hadapanmu, wahai Rasul. Mendengarnya tidak dari para sahabat, tapi dari yang lainnya. Mendengarnya bukan dari ustadz-ustadz sunnah, tapi mendengarnya dari ustadz-ustadz yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Ya. Allah sengaja untuk tidak mensucikan hati mereka, karena mereka hobinya mendengar berita dusta. Ya. Demikian pula menonton sinetron-sinetron dan tontonan-tontonan yang lain karena hobinya itu. Ya. Yang akhirnya mengubah akidah mereka, yang akhirnya mengubah pemahaman mereka. Ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi. Akhirnya apa? Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sudah koplak kepalanya gitu. Jadi baca ayat Al-Qur'an yang dibaca sama, pemahamannya beda. Ya. Kita ngomong pakai bahasa manusia tetap enggak dong. Gitu. Sederhana. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya Rasul SAW itu memiliki ucapan yang jawami'ul kalim, ucapan yang jelas, yang mencakup maknanya, ya, yang bahkan dipahami oleh orang yang balat sekalipun, orang yang daya dong rendah, itu pun paham dengan ucapan Rasul SAW. Tetapi mereka orang-orang yang hobinya mendengar berita dusta, ya, Allah sengaja untuk tidak mensucikan hati mereka. Ya, ini nggak boleh, Pak, langsung. Ini kuburan, nggak boleh. Nah, lu kan di Mekah itu juga ada kuburan Rasul SAW, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Di situ juga tempat doa itu terkabul di situ. Ya. Loh, terkabulnya kan bukan karena kuburannya, karena raudhahnya. Gitu. Ya. Enggak karena kuburannya. Nah, Rasulullah SAW ketika sebelum meninggal, apa yang beliau ucapkan? La'anallahul yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Semoga Allah melaknat Yahud dan Nasrani ketika menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ya, ini apa maknanya? Gitu. Nggak boleh gitu. Lah tapi nyatanya kuburannya di situ. Dan di situ doa dikabulkan. Muter-muter aja gitu. Nggak paham. Ya. Karena apa? Karena hobinya mendengar berita dusta. Ya. Mendengar berita dari orang yang tidak hadir di hadapanmu, wahai Rasul. Akhirnya mereka yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi. Akhirnya mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mimma yadulu ala annal abda idza tada simma'il batil wa qabulihi aksabuhu dzalika tahrifan lil haqqi an mawadi'ihi. Ya. Dari apa yang ditunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika dia itu hobinya mendengar sesuatu yang batil dan menerimanya, ya, karena hawa nafsunya mungkin, ya, aksabuhu dzalika tahrifan lil haqq, menyebabkan dia itu merubah-rubah al-haq dari tempat-tempatnya. Fa innahu idza qabilal batil ahabbahu wa radiyahu. Ya, karena sesungguhnya ketika dia mendapatkan al-batil, dia mencintainya dan dia ridha dengannya. Fa idza ja'al haqq bi khilafihi raddahu wa kadzdzabahu in qadira ala dzalik. Tetapi sebaliknya, ketika datang al-haq padanya, dia menolaknya, mendustakannya kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu, dia akan mendustakannya. Wa illa harrafahu. Kalau dia nggak mampu, maka memalingkan pada makna yang lainnya. Ya, enggak, itu maksudnya nggak gitu. Maksudnya gini gitu. Karena dia nggak mampu menolaknya. Yang didatangkan dari Al-Quran, dari sunnah Rasul SAW, maka dia mentahrifnya. Kama tasna'ul jahmiyah bi ayatis sifati wa ahadithiha. Wa ahadithaha, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah dari ayat-ayat sifat-sifat Allah dan hadis-hadis yang menyatakan demikian. Allah di atas langit, oh enggak, Allah enggak di atas langit, ya, padahal ayatnya jelas, Allah alal arsh istawa, Allah itu beristiwa di atas arsh, tapi kata dia, oh enggak, Allah itu tidak beristiwa di atas arsh. Maksudnya istiwa di sini adalah menguasai, ya, mendatangkan. Apakah kamu nggak tahu syair Arab mengatakan, ya, Sa'il al-Iraqi, di mana disebutkan istawa bisrul Iraqi min ghairi damin mikhraqi, ya, min ghairi saifin wala damin mikhraqi, ya. Sesungguhnya Bishr, ya,
kabar gembira di sini menguasai Irak. Ya, Irak itu dikuasai min ghairi saifin wala damin mikhrab, tanpa adanya pedang dan darah yang tertumpah. Ya, di sini disebutkan apa? Istawa. Jadi istawa itu maksudnya menguasai. Ya, dia menolak Al-Qur'an. Ya, Allah alal arsy istawa itu Al-Qur'an. Mendatangkan dalil dari syair. Ya, di mana syair itu yang mensyairkan adalah pendeta Nasrani. Ya, pertama pendeta Nasrani. Yang kedua itu syair setelah 100 Hijriah, nggak bisa dijadikan dalil. Karena bahasa Arab sudah berubah ketika itu. Karena banyak orang-orang ajam yang masuk, yang dikuasai oleh bangsa Arab waktu itu, akhirnya mereka belajar bahasa Arab. Yang dimana bahasa Arab mereka kacau, nggak seperti bahasa Arab yang sebelumnya. Ya. Dan anehnya, ya di sini disebutkan, yarudduna hadhihi bita'wil alladhi huwa takdzibu bihaqaiqiha. Mereka menolak hadis-hadis dan Al-Qur'an tadi dengan mentakwilnya dan mendustakan hakikatnya. Wa hadhihi bikauniha akhbara ahad la yajuzu al-i'timadi 'alaiha fi babil ma'rifatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Yang mereka katakan anehnya, ini kita hadis-hadis kayak gini nggak boleh percaya. Kenapa? Karena ini adalah hadis ahad. Hadis ahad itu susah dipercaya. Kenapa? Karena informasinya cuma dari satu orang. Katanya, ya, informasinya cuma dari satu orang, nggak bisa dipercaya, kata mereka. Lah, memang kita nyampaikan pengajian gini harus bareng-bareng nyampaikan gitu. Ya, jadi syarat diterimanya hadis itu bukan ahad atau tidak ahad. Syaratnya adalah apa? Hadis tersebut sanadnya sahih atau tidak. Ya, bukan ahad atau tidak ahad. Gitu. Kalaupun kamu mengatakan demikian, lah tadi syair yang kamu bawakan tadi sudah penyair Nasrani, ahad juga gitu, kau bawakan, gitu. Ya. Sehingga di sini mereka menolak dengan alasan yang tidak logis, di mana dia mengatakan khobar ahad itu tidak bisa dipakai untuk mengenali Allah Ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fahaulai wa ikhwanuhu minal ladina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Maka mereka inilah dan orang-orang yang sejenis dengan mereka, merekalah orang yang Allah sengaja untuk tidak mensucikan hati mereka. Fa innaha law tahurat lamma a'radat anil haq. Karena sesungguhnya kalau seandainya hati mereka itu suci, mereka tidak mungkin berpaling dari al-haq. Wa ta'awwadat bil batil an kalamillahi ta'ala wa rasulihi, dan menggantikan dengan al-batil dari kalamullah dan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana kama anal munharrifin min ahlil iradati lamma lam tadhur qulubuhum ta'udu bis-sima'i syaitani an sima'il Qur'anil imani. Ya, sebagaimana orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang mereka memang keinginannya rusak, ya, mereka itu tidak suci hatinya. Ya. Mereka tidak mungkin menggantikan, ya, Al-Quran tadi dengan menggantikannya mendengar dari ucapan-ucapan syaitan, ya, dari Al-Quran yang mengisi keimanan. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, berkata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah. Kalau seandainya hati kita itu suci, benar-benar suci, sungguh tidak akan pernah merasa kenyang dari kalamullah. Pengennya baca Quran lagi, pengennya dengan Al-Quran lagi, ya, bukan dengan yang lainnya. Fal qalbu tahir, maka hati yang suci, likamali hayatih wa nurihi wa takhallusihi minal adrani wal khaba'ith la yashba' minal Qur'an. Maka hati yang suci karena kesempurnaan kehidupannya, cahayanya dan bersihnya dia dari karat-karat yang menodainya, maka dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Wala yaghtadi wala yataghadda illa bihaqaiqiha, dan dia tidak akan pernah makan kecuali dari hakikatnya. Wala yatadawa illa biadwiyatihi, dan demikian pula dia tidak akan pernah berobat kecuali dengan obatnya, yakni Al-Quran. Bikhilafil qalbi alladhi lam yadhurhu Allah ta'ala fa innahu yataghadha min al-aqdiya illati tunasibuhu. Beda halnya dengan hati
yang Allah sengaja untuk tidak mensucikannya. Sesungguhnya dia makan dari makanan-makanan yang mencocokinya, ya, yang memang yang jorok-jorok, ya, mengatakan daging babi enak, ya, rokok nikmat, gitu, ya, nggak ada gitu yang suka. Bahkan dokter di seluruh dunia sepakat ini madharatul sihah, gitu, ya, merugikan kesehatan. Ya. Bihasbi ma fihi minan najasat, ya, sesuai dengan kenajisan yang ada pada dirinya. Fa innal qalban najas kal badanil alil wal marid la tulaimuhul al-aghdhiya allati tulaimuhus sahih. Ya, sesungguhnya hati yang najis seperti badan yang cacat, ya, dan sakit. Dia tidak akan merasa puas, ya, dengan makanan-makanan yang memuaskan orang yang sehat. Ya, dia pengennya yang aneh-aneh. Khamr itu nggak enak, ya, tapi orang seneng bayar 500.000 satu gelas, bahkan 1 juta, ya, bukan 1 botol, 1 gelas kecil, dan itu rasanya nggak enak. Ya. Wa dallatil ayat ala anna taharatal qalb mauqufatun 'alal iradatillahi ta'ala wa annahu subhanahu wa ta'ala lamma lam yurid ayutahhira qulubal qailina bil batil al muharrifina lil haqqi lam yaghsil laha at-taharah, ya. Dan di ayat ini menunjukkan bahwasanya kesucian hati tergantung dengan keinginan Allah untuk mensucikan hati itu atau tidak. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesucian padanya, pada orang-orang yang batil dan menyimpang dari al-haq, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesucian tersebut. Wala yasihhu anna tafsir al-iradah huna bil iradati diniyah. Dan maksudnya Allah itu menginginkan, ini benar-benar menginginkan. Allah itu tidak menginginkan mereka itu suci, dan tidak sahih, tidak benar ketika seorang menyatakan keinginan dimaksud di sini yang Allah inginkan di sini adalah iradatu diniyah. Karena iradah itu ada 2, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Iradah ada diniyah sama syar'iyah, ya. Diniyah dan kauniyah. Ya, diniyah itu syar'iyah, ya, dan yang satunya lagi kauniyah. Ada yang masih ingat, Hanif, apa bedanya iradah syar'iyah sama kauniyah? Tentang Allah ridho enggak? Itu yang apa? Kalau Allah ridho itu yang syariah. Kalau kauniyah itu belum tentu ridho. Siap, sip, ya, ahsan. Jadi iradah itu ada 2. Yang pertama adalah iradah diniyah, yang kedua adalah iradah kauniyah. Dengerin adzan dulu. Iradatu syar'iyah atau iradatu diniyah adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharapkan terjadinya, ya, bisa terjadi maupun tidak. Adapun iradatu kauniyah adalah kenyataannya apa yang Allah takdirkan terjadi. Ya, kita ambil contoh, ya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, dia memenuhi 2 iradah sekaligus. Iradatu syar'iyah, Abu Bakar beriman, terpenuhi di situ. Dan iradatu kauniyah, ya, juga terpenuhi di situ. Kenyataannya memang beriman. Adapun Abu Jahal, ya, iradatu syar'iyahnya dia tidak memenuhinya. Ya, kenapa? Karena perintah Allah itu untuk apa? Beriman. Nyatanya dia kafir, dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan iradah kauniyah. Ya, jadi iradah syariah itu adalah berupa bentuk perintah dan larangan. Ya, diniyahnya seperti apa? Adapun kauniyah itu takdirnya, kenyataannya terjadinya bagaimana. Ya, maka dari itu di sini disebutkan, ya, wahyal amru wal mahabbah. Iradah diniyah adalah perintah dan apa yang disukai, yang dicintai oleh Allah. Fa innahu subhanahu wa ta'ala qad arada dzalika lahum amran wa mahabbatan wa lam yuridhu minhum kaunan.
Karena sesungguhnya Allah itu menginginkan bagi mereka, memerintahkan mereka beriman, ya, dan mencintai kalau mereka beriman. Akan tetapi Allah tidak menghendakinya. Ya. Allah tidak menghendakinya. Secara kenyataannya Allah takdirkan mereka tidak beriman. Fa'aradat taharatan lahum wa amarahum biha wa lam yurid wuqu'uha binhum. Ya, Allah menginginkan mereka itu suci, ya, memerintahkan mereka untuk mensucikan diri mereka, tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya hal tersebut. Lamma lahu fi dzalika minal hikmah allati fawatuha akrahu ilaihi min fawatit taharati minhum. Karena sesungguhnya Allah lebih mengerti, ya, dengan hikmahnya kalau mereka itu beriman atau mereka itu suci, banyak faedah-faedah yang hilang dengan kesucian mereka. Ya, karena sehingga kita bersyukur dengan Allah menghendaki kita untuk mengenal agama ini, mengenal sunnah. Ya. Ketika tidak ada orang kafir, maka tidak akan ada jihad. Ya. Ketika tidak ada ahlul bid'ah, tidak akan ada dakwah. Gitu. Ya, semua ada pada pemahaman yang sama di atas sunnah, ya udah selesai. Ya. Ya kan, nggak ada yang namanya tingkatan-tingkatan seorang satu dengan yang lain berbeda di surga kelak. Gitu. Karena ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad asba'nal kalam fi dzalika fi kitabinal kabir fil qadar. Ya, dan sungguh saya sudah membahas hal yang demikian, ya, dengan secara rinci di kitab saya yang besar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tentang masalah qadar, yakni kitabnya Syifaul Alil fil Qada'i wal Qadar wa Ta'lil. Ya, kalau mau cari terjemahannya bisa, ya. Wa dallatil ayat ala anna man lam yudhirullahu qalbahu fala budda an yunalal hisyin fid dunya wal adzab fil akhirah. Maka di sini, ya, barang siapa yang Allah takdirkan untuk tidak mensucikan hatinya, maka pasti dia akan mendapatkan kerugian di kehidupan dunia, kesedihan di kehidupan dunia, dan azab di akhirat kelak. Bihasbi najasati qalbihi wa khubthihi, tergantung sebagaimana kadar najis yang ada dalam hatinya dan keburukan yang ada pada dirinya. Walihadza harramallahu subhanahu wa ta'ala al-jannah ala man fi qalbihi najasatil wal khubth. Maka dengan demikian Allah mengharamkan surga bagi siapa saja yang di dalam hatinya ada kenajisan dan keburukan. Ya. Wala yadkhuluha illa ba'da tayyibihi wa tuhrihi. Dan seorang itu tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali setelah bersih dan sucinya dia. Fa innaha darut tayyibin. Makanya sesungguhnya surga dinamakan negeri orang-orang yang tayyib. Walihada yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka yang masuk surga oleh para malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, karena kamu telah bersih, telah baik, maka masuklah kalian ke dalam surga, ya, kekal selama-lamanya. Tergantung kita mau disucikan di surga, kita mau disucikan di dunia, ya, dengan taubat, beramal soleh, atau besok disucikan di neraka gitu. Ya, naudzubillah gitu. Karena sesungguhnya di sini tingkatan-tingkatannya banyak. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan dibahas. Di antara mereka ada yang najisnya cuma najis yang ringan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.